Halo adik-adik semua, jumpa lagi bersama Kak Intan di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Wah, nggak terasa ya sudah pertemuan ketiga. Kali ini kita akan bahas tentang apa ya? Iya, benar sekali, kita akan belajar tentang dongeng. Daripada kita semakin penasaran, kita simak video berikut ini ya. Kisah Sang Kuryang. Asal-usul Tangkuban Perahu. Dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja bernama Sumbing. Adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya nih ke kalian, apakah kalian sudah pernah membaca sebuah dongeng atau mendengar dari cerita orang tua kalian tentang si kancil, tentang anak yang durhaka, atau tentang sang kuryang seperti cuplikan video yang kakak perlihatkan tadi? Jadi sebenarnya dongeng itu apa sih? Iya, benar sekali adik-adik, dongeng itu adalah cerita fiksi. Nah, maksudnya dongeng itu termasuk ke dalam cerita karangan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata, atau bisa dikatakan cerita hayalan ya. Ternyata dongeng itu nggak cuman hanya ada satu macam loh, ada 3 macam dongeng ya adik-adik yang kita akan pelajari di pertemuan ini. Nah, yang kita akan pelajari yang pertama adalah mitos. Mitos biasanya diceritakan secara lisan. Mitos biasanya mengenai tempat atau tradisi. Mitos kerap berhubungan dengan kekuatan supranatural loh, seperti mitos mengenai Nyi Roro Kidul yang udah sangat terkenal banget di seantero Indonesia. Nah, untuk macam dongeng yang kedua adalah legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang berhubungan dengan asal-usul suatu tempat atau seseorang. Contohnya yang seperti di gambar ini adalah asal-usul atau asal mula Danau Toba, cerita rakyat dari Sumatera Utara. Yang terakhir adalah fabel. Fabel adalah cerita tentang hewan, biasanya berisi ajaran moral dan hikmah yang bisa kita petik. Contohnya yang sudah kakak sebutkan di awal tadi, ada si kancil dan buaya, burung bangau, atau bebek yang selalu rukun. Setelah kita belajar tentang macam-macam dongeng, mari kita membaca dongeng bersama yuk. Bebek yang tidak pernah bertengkar. Koloni bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Hampir semua binatang mengetahui hal itu. Begitupun dengan cerpelai. Namun, dia sangat penasaran apakah kabar itu benar atau tidak. Cerpelai sendiri belum pernah melihat langsung kawanan bebek yang sedang bersama. Saking penasarannya, cerpelai pun mendatangi padang di mana para bebek berada. Cerpelai akhirnya dapat melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tapi kemudian
muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah, gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang sedang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu. Dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun, rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Tapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek yang ia datangi. Tapi tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana, kemari, dan terlalu banyak bicara. Cerpelai, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Kancil yang cerdik. Pada suatu hari, Kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba perutnya terasa lapar. Lalu ia melihat ada banyak buah segar yang ada di seberang sungai deras. Kancil pun bingung. Bagaimana caranya ia dapat melewati sungai untuk mendapatkan makanan? Kancil menemukan ide cemerlang untuk dapat menyeberangi sungai. Lalu Kancil pun memanggil seekor buaya yang tinggal di dalam sungai. "Hei buaya, keluarlah, aku punya kabar gembira." Mendengar suara Kancil, akhirnya seekor buaya keluar dan mendekati Kancil. "Ada apa, Kancil? Kau mengganggu tidurku," sahut sang buaya. "Aku akan membagikan banyak daging segar untuk kalian," kata Kancil dengan wajah ceria. "Di mana daging itu?" jawab buaya dengan raut wajah puasnya. "Sepertinya dagingnya cukup banyak. Kau harus memanggil teman-temanmu untuk memakannya juga." Akhirnya, buaya besar itu memanggil kawanan buaya yang lain. Setelah semua berkumpul, Kancil meminta mereka untuk berbaris rapi. "Untuk apa kami harus berbaris?" tanya sang buaya. "Aku harus menghitung berapa jumlah kalian untuk membagikan daging secara merata." Kancil pun berhasil meyakinkan mereka dan buaya-buaya tersebut membuat barisan seperti membentuk sebuah jembatan. "Baik, aku akan mulai menghitung. 1, 2, 3, kata Kancil sambil menginjak satu persatu buaya
melewati aliran sungai yang deras. Kancil pun berhasil menyeberangi sungai dengan melewati sekumpulan buaya itu. Setelah itu, ia tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya aku tak membawa daging sedikit pun. Aku hanya ingin kalian berbaris agar aku dapat menyeberang sungai. Ternyata mudah sekali memanfaatkan kalian, kata Kancil. Sekelompok buaya tersebut akhirnya marah dan hendak memakan Kancil, tetapi sudah terlambat karena Kancil sudah lari menjauh dari mereka. Nah, cerita ini membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan. Si Kancil yang cerdik dapat mengalahkan buaya yang buas dengan ide cemerlangnya. Nah, adik-adik, setelah kita belajar tentang dongeng dan juga membaca dongeng bersama, kita akan belajar tentang kata sapaan. Menurut kalian, kata sapaan itu digunakan untuk apa sih? Iya, benar sekali. Kata sapaan digunakan untuk menyapa seseorang saat bertemu. Contoh-contoh kata sapaan seperti di kotak berikut ini ya. Yang pertama, kata sapaan harus didahului dengan hai, halo, dan hey. Kedua, kata sapaan bisa didahului dengan memanggil nama. Dani, Tio, Eka, gitu. Kemudian yang ketiga, kata sapaan bisa didahului dengan mengucap salam. Assalamualaikum, shalom, selamat pagi, selamat sore, dan salam-salam yang lain. Contoh-contoh kata sapaan bagi yang dua. Yang pertama, hai, apa kabar? Yang kedua, halo, lama tidak berjumpa. Ketiga, Dani, bagaimana kabarmu? Yang keempat, Eka, sedang apa kamu di sini? Yang kelima, selamat malam, apakah ayah ada? Nah, usai sudah perjumpaan kita di pertemuan ketiga ini. Semangat dan selamat belajar ya adik-adik. Semoga materi kita bermanfaat dan juga bisa menambah ilmu